Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nurhadi Asrori. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Pesugihan Juragan Kapal. Ini adalah sebuah cerita tentang kisah pilu yang dialami oleh seorang pemuda desa bernama Raji. Raji tinggal di sebuah desa di pesisir utara kota Pemalang. Raji adalah seorang pemuda berusia 31 tahun yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang masih balita. Raji dikenal sebagai seorang pekerja keras dan sangat menyayangi keluarganya. Tahun 2015, Raji bersama 5 orang tetangga di desanya mencoba peruntungan dengan cara merantau ke Merauke, sebuah daerah nun jauh di Indonesia Timur. Ia merantau ke sana sebagai seorang anak buah kapal atau ABK. Mereka berenam termasuk orang yang beruntung karena bergabung dengan kapal yang sering mendapatkan banyak hasil tangkapan. Secara otomatis selama 2 tahun masa perantauan banyak pundi-pundi rupiah yang dapat mereka kumpulkan. Total uang yang berhasil mereka bawa pulang ke rumah selama 2 tahun lebih dari 200 juta rupiah. Ini jumlah yang fantastik untuk seorang penduduk desa. Sepulang dari masa perantauan, Raji memutuskan untuk beristirahat di rumah sejenak. Uang yang telah terkumpulkan kemudian ia belanjakan untuk membeli kapal kecil di desanya dan sebagian lagi digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Raji berniat untuk tidak merantau keluar Jawa lagi. Meskipun penghasilan yang didapatkan besar, namun ombak di luar sana sangatlah mengerikan dan setiap saat bisa saja menenggelamkan kapal beserta seluruh ABK-nya. Taruhannya adalah nyawa. Apa yang ia bayangkan sebelumnya ternyata tidak sesuai harapan. Kapal yang telah dibelinya beberapa tahun lalu kini sering mengalami kerusakan mesin. Akibatnya ia harus berkali-kali mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki kapal. Selain rusak, kapal yang ia kelola juga jarang mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Sering kali ia justru rugi akibat modal yang dikeluarkan lebih besar ketimbang hasil penjualan ikan yang ia peroleh. Kondisi ini membuat ekonomi Raji semakin terpuruk. Ia hampir mendekati bangkrut seandainya usahanya tersebut diteruskan. Melihat kondisi yang semakin buruk, akhirnya Raji memutuskan untuk ikut merantau lagi bersama teman-temannya. Namun kali ini ia tidak merantau ke Merauke lagi, melainkan pergi ke Cilacap. Setelah meminta izin kepada istri dan orang tuanya, Raji kemudian menemui salah satu tekong atau kapten kapal yang ada di desaku bernama Zainal. Ia kemudian mendatangi rumah Zainal yang berada di RW 3. Di sana Raji mengutarakan niatnya untuk ikut bergabung bersama kapal milik Zainal. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, Zainal akhirnya menerima Raji sebagai ABK-nya. Raji bersama beberapa orang ABK di desanya kemudian berangkat menuju Cilacap pada bulan Juni 2019. Setibanya di pelabuhan Cilacap, mereka kemudian menuju ke kapal milik Zainal dan mengangkut berbagai macam perbekalan ke dalam kapal. Tanpa sepengetahuan para ABK, ternyata beberapa minggu sebelum Zainal berlayar, ia sempat pergi ke dukun.
Adapun tujuannya adalah untuk mencari berkah supaya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah dan tidak pulang dengan tangan kosong. Sebenarnya kalau minta tangkapan ikan yang banyak tidak begitu menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Zainal. Menurut penuturan sang dukun, jika Zainal ingin mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak, ia harus menumbalkan salah seorang ABK kapalnya. Ia harus rela jika sewaktu di tengah laut ada salah seorang ABK yang tiba-tiba meninggal dunia. Ternyata Zainal tak peduli akan hal itu. Yang terpenting baginya adalah mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak mungkin supaya ia cepat kaya. Zainal sepakat dengan si dukun. Dia diberikan jambi-jambi dan semacam jimat yang harus dibawa ketika melaut. Adapun jimatnya berupa semacam kayu kecil yang dibungkus dengan kain mori. Ketika nanti di tengah laut, ia harus melakukan ritual dengan cara meletakkan jimat tersebut pada bagian kapal sambil membaca mantra pengundang makhluk halus. Setelah makhluk halus itu muncul di hadapan Zainal, ia kemudian mengatakan kepada makhluk tersebut siapa yang ABK yang akan ditumbalkannya. Setelah pengisian perbekalan selesai dilakukan, akhirnya kapal siap untuk berangkat melawan ganasnya ombak di laut selatan Pulau Jawa. Sesampainya di tengah laut, para ABK bersiap untuk memasang umpan yang dililitkan pada benang yang sangat panjang. Di sela-sela benang tersebut telah terikat ratusan buah pancing yang siap menjebak ikan-ikan besar di samudra. Kerasnya suara ombak, udara dingin yang menerpa tubuh tak mereka hiraukan. Mereka hanya berharap hari ini hasil tangkapannya banyak. Setelah beberapa minggu di tengah lautan, ternyata hasil tangkapan ikan tidak begitu memuaskan. Kondisi ini tidak menguntungkan untuk semua pihak. Di tengah kondisi sulit tersebut, Zainal tiba-tiba ingat pesan dari Mbah Dukun untuk melaksanakan ritual tumbal jika pengen mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Zailani kemudian bergegas menyiapkan segala macam perlengkapan ritual tumbal yang sebelumnya telah dibawa. Di tengah malam ketika para ABK sedang terlelap karena lelah bekerja seharian menangkap ikan, Zailani justru seorang diri terjaga dan duduk bersila di kamar kapten disertai sesaji lengkap di depannya. Ia duduk sambil komat kamit membaca mantra yang diajarkan oleh Mbah Dukun. Suara Buto menggerang. Di tengah-tengah ritualnya tiba-tiba muncul sosok Buto di depannya. Raji kemudian mengatakan siapa ABK yang akan dijadikan tumbal olehnya. Setelah mengadakan ritual, Zailani kemudian keluar dari kamar kapten dan melihat-lihat kondisi sekitar kapal. Ada yang aneh. Matanya menuju ke arah perairan. Ternyata di dalam situasi remang-remang sorot cahaya bulan, ada banyak sekali kerumunan ikan yang seolah-olah mengelilingi kapalnya. Melihat fenomena tersebut, Zailani kemudian segera membangunkan seluruh ABK kapal dan menyuruh mereka untuk melepaskan jaring dan pancing. Malam itu mereka sangat bahagia karena melihat hasil tangkapan yang luar biasa banyaknya. "Ini mukjizat," kata salah seorang ABK. Semua ABK kapal sibuk menangkap ikan yang seolah-olah tak ada habisnya meskipun sudah mereka tangkap. Keesokan harinya menjelang matahari terbit, para ABK satu persatu mulai masuk ke kamar kapal untuk beristirahat setelah semalam bekerja keras. Mereka semua tidur di dalam kamar kapal bersama-sama. Namun tak ada yang menyadari ketidakhadiran sosok Raji. Beberapa hari setelah malam yang luar biasa tersebut, hasil tangkapan ikan menjadi kembali wajar. Dalam sehari mereka hanya mendapatkan beberapa ton ikan saja, tidak seperti sebelumnya yang mencapai puluhan ton.
Di sela-sela bekerja, salah seorang ABK bernama Rizal merasa ada sesuatu yang kurang. Rizal terus berusaha mengingat-ingat kira-kira apa yang kurang tersebut. Ia berpikir sambil berlalu. Seminggu kemudian barulah Rizal ingat kalau sosok Raji tidak ada. "Raji hilang!" teriak Rizal pada seluruh ABK. "Ya, aku juga udah lama gak lihat Raji," jawab ABK lainnya. Seketika suasana dalam kapal menjadi gaduh. Semua ABK berusaha mencari Raji ke seluruh sudut kapal, namun tak ada hasilnya. Raji benar-benar hilang. Selama ini mereka tak menyadari karena terlena dengan tangkapan ikan yang begitu melimpah. Selain itu, jumlah ABK kapal yang banyak juga menyulitkan mereka untuk mengingat persis siapa saja anak buah kapal. Selang beberapa hari kemudian barulah mereka sadar kalau Raji telah ditumbalkan oleh kapten. Sewaktu para ABK lain sedang tertidur lelap, Raji sempat terbangun dan keluar dari kamar kapal karena penasaran dengan suara-suara aneh di luar kamar. Setelah keluar, tiba-tiba Raji ditangkap oleh sosok buto pesugihan yang dipuja oleh kapten sendiri. Buto tersebut memeluk Raji dan melemparkannya ke laut. Tak ada yang mendengar suara teriakan Raji ketika dilempar ke laut, karena tersamarkan oleh suara ombak yang begitu keras. Raji telah dibawa ke alam lain, tempat para lelembut. 2 bulan kemudian, yaitu bulan Oktober 2019, para ABK kapal pulang kembali ke desanya. Mereka kemudian menceritakan kejadian hilangnya Raji di tengah lautan. Keluarga yang mendengarkan kabar tersebut berteriak histeris karena tak terima dengan takdir yang menimpa Raji. Raji telah hilang di lautan. Para tetangga dan dari pihak keluarga kemudian mengadakan acara tahlilan kematian Raji. Semoga Raji mendapatkan tempat terbaik di sisinya, bukan di alam lelembut seperti kabar yang beredar di masyarakat. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Tumbal Pesugihan Juragan Kapal. Semoga arwah Raji diterima di sisinya, dan semoga keluarga Raji bisa menerima kenyataan yang dialaminya, dan semoga keluarga Raji masih dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.